Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. So, kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Irama Widya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas soal UTBK SBMPTN TK Soshum 2022 pelajaran sosiologi part ketiga. Nah di sini ada 5 soal yang akan kita bahas. Oke teman-teman, tidak lupa saya selalu mengingatkan, dalam rangka mempersiapkan UTBK di pertengahan tahun nanti, kamu harus sering-sering berlatih mengerjakan contoh soal SBMPTN, mulai dari sekarang. Nah, agar kamu semakin yakin nanti mengerjakan soal, mari kita simak pembahasan soal berikut ini. Kita bacakan soalnya, ini adalah soal lanjutan di part sebelumnya. Berikut ini merupakan hal-hal yang dihargai dalam masyarakat yang membentuk stratifikasi sosial, yaitu 1. Kekayaan, 2. Kekuasaan, 3. Keturunan, 4. Keahlian. Kata kunci pada soal yaitu mengenai dasar pembentuk stratifikasi sosial dalam masyarakat. Oke, perlu diingat, pembentukan stratifikasi sosial dalam masyarakat ini berasal dari beberapa dasar atau kriteria sebagai berikut. Nah, ini teman-teman. Dasar stratifikasi sosial di dalam masyarakat itu ada 4 secara umum. Yang pertama ada ilmu pengetahuan, 2 ada kekayaan, 3 kekuasaan, dan 4 kehormatan. Oke, kita jelaskan secara singkat satu persatu. Untuk ukuran ilmu pengetahuan atau keahlian, yang berarti yaitu tingkatan ilmu yang dimiliki individu akan menentukan tingkat lapisan sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk ukuran kekayaan. Nah, kenapa dijadikan dasar stratifikasi sosial? Di mana golongan lapisan teratas merupakan kategori yang memiliki kekayaan paling banyak dalam masyarakat. Selanjutnya ada kekuasaan. Dasar kekuasaan merupakan pembentuk wewenang terbesar bagi siapa yang berhak memegang kekuasaan di dalam masyarakat. Selanjutnya ada dasar kehormatan atau ukuran kehormatan. Nah, sebagai contoh, orang yang disegani atau dihormati dalam masyarakat akan selalu ditempatkan pada posisi lapisan sosial tertinggi. Seperti itu. Jadi, jawaban yang tepat adalah kekayaan, kekuasaan, keturunan, keahlian, atau ilmu pengetahuan. Jadi, jawabannya adalah E, karena semua pilihannya benar. Oke teman-teman, kita menuju ke soal selanjutnya. Oke, soal ini soal sebab akibat, di mana ada pernyataan dan alasan. Soalnya cukup panjang, kita bacakan ya. Keinginan asimilasi dan model kuali peleburan menyatakan bahwa perbedaan budaya pada masyarakat berharga dan perlu dipelihara. Sebab teori salad bowl tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya, kultur-kultur lain diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika. Oke, kita lihat kalimat pernyataan. Keinginan asimilasi dan model kuali peleburan menyatakan bahwa perbedaan budaya pada masyarakat berharga dan perlu dipelihara. Oke, kita pahami apa itu kuali peleburan dulu ya teman-teman. Nah, kuali melebur atau kuali peleburan atau bahasa Inggrisnya itu melting pot merupakan sarana untuk melakukan asimilasi.
Sehingga perbedaan budaya merupakan hal yang berharga serta perlu untuk dipelihara. Ini benar ya teman-teman pernyataannya, karena kuali peleburan ini berhubungan dengan asimilasi. Oke, kita lihat pada pernyataan alasan. Teori salad bowl tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya, kultur-kultur lain diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika. Nah, ini kita pahami teori ini ya, teori salad bowl. Apa itu teori salad bowl? Salad bowl merupakan salah satu bentuk lain dari pembauran budaya yang hanya terbatas pada akulturasi. Ingat, akulturasi ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan dan alasan ini benar. Tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena pada teori salad bowl, pembauran hanya terbatas pada akulturasi dan tidak terjadi asimilasi. Sementara untuk kalimat pernyataan ini berhubungan dengan asimilasi atau peluburan budaya, sedangkan pada kalimat alasan ini berhubungan dengan akulturasi. Yang mana asimilasi dan akulturasi ini memiliki konsep yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalimat pernyataan benar, kalimat alasan benar, namun tidak menunjukkan sebab akibat. Jadi jawabannya B. Oke, masih soal mengenai sebab akibat. Kita bacakan soalnya. Setiap bulan puasa, warga keturunan Tionghoa di Bojonegoro menyediakan makanan buka puasa gratis bagi umat muslim di sekitar kelenteng. Hal ini merupakan wujud nyata dari integrated value. Sebab integrated value adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan serta telah tersosialisasi sejak seseorang masih kecil. Umumnya, nilai berisi tuntutan atau mengarahkan seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mencapai cita-cita bersama. Oke, kita pahami kalimat pernyataan terlebih dahulu. Kata kunci pada pernyataan ini yaitu mengenai integrated value. Apa itu integrated value? Integrated value adalah nilai-nilai yang akan memberikan tuntutan bagi seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mencapai cita-cita bersama. Nah, sifat-sifat nilai integratif dalam universal ini misalnya sopan santun, tenggang rasa, kepedulian, dan lain sebagainya. Jadi, apa yang ditunjukkan oleh warga keturunan Tionghoa ini merupakan bagian dari nilai atau integrated value, yaitu menunjukkan rasa kepedulian, di mana tujuannya yaitu dalam rangka untuk mencapai cita-cita kebersamaan dalam masyarakat atau lebih kepada saling menghargai atau toleransi. Oke, jadi pernyataannya benar ya teman-teman. Sekarang kita lihat pernyataan alasan. Ini alasannya salah ya teman-teman, di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa integrated value ini adalah nilai-nilai yang akan memberikan tuntutan bagi seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mencapai cita-cita bersama. Sementara yang ditunjukkan pada pernyataan alasan ini, nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan dan telah tersosialisasi sejak dini atau sejak kecil adalah konsep dari internalized value. Jadi bukan integrated value. Jadi pernyataannya adalah salah. Harusnya jadi pernyataan benar, alasan salah. Jawabannya C.
Cukup jelas ya teman-teman. Nanti jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain melalui proses komunikasi yang intensif. Sebab belajar tentang perilaku menyimpang lebih mudah terjadi di dalam kelompok-kelompok yang intim atau akrab. Oke, soal ini tentang penyimpangan sosial ya teman-teman. Kita lihat kalimat pernyataan terlebih dahulu. Apa itu perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Nah, biasanya perilaku menyimpang ini dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain melalui proses komunikasi yang intensif. Kenapa demikian? Karena perilaku menyimpang dapat terjadi oleh beberapa faktor. Salah satunya itu melalui komunikasi yang intensif. Nah, di mana terjadinya komunikasi yang intensif? Biasanya komunikasi intensif ini terjadi pada kelompok-kelompok yang akrab atau sudah intim. Nah, biasanya nih, contohnya seorang anak. Biasanya ketika seorang anak ini gagal dalam bersosialisasi di dalam keluarga, maka dia akan beralih atau pindah mencari kelompok baru, misalnya menemui fase peer group atau teman sebaya. Nah, ketika seseorang menemukan lingkungan baru, misalkan teman sebaya, maka komunikasi yang intensif ini biasanya lebih terjadi. Dan biasanya penyimpangan dapat lebih terjadi pada kelompok yang intensif tersebut. Jadi pernyataannya benar ya teman-teman, penyimpangan ini dapat dipelajari oleh seseorang ini melalui interaksinya dengan orang lain melalui proses komunikasi yang intensif. Oke, kita lihat pada pernyataan alasan. Belajar tentang perilaku menyimpang lebih mudah terjadi di dalam kelompok-kelompok yang intim atau akrab. Tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya ya teman-teman. Di mana komunikasi intensif ini terjadi pada kelompok yang intim atau akrab. Individu yang tidak dapat memilih teman sebayanya biasanya cenderung lebih mengikuti nafsu dan kesenangan. Ketika seseorang ini merasa puas dan telah membentuk kelompok sehingga komunikasinya terjadi ini akan semakin intensif, setelah itu untuk memahami perilaku menyimpang akan lebih mudah karena sudah berada dalam kelompok yang akrab. Seperti itu teman-teman. Jadi pernyataan dan alasan ini benar dan memiliki hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Baik, kita ke soal berikutnya ya. Soal terakhir nih. Kita bacakan soalnya. Asimilasi sebagai proses pembauran dapat terjadi pada kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan vertikal dan horizontal. Sebab perbedaan etnik, ras, dan agama yang ada dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan disintegrasi sosial atau konflik. Pertama, kita pahami kalimat pernyataan. Oke, kita lihat ini ya. Asimilasi itu apa? Di soal sebelumnya sudah disinggung ya sebetulnya, tapi kita ulangi. Asimilasi ini merupakan proses peleburan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Nah, proses asimilasi ini biasanya mengarah pada hilangnya perbedaan sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Jadi kalimat pernyataan ini benar ya teman-teman. Di mana asimilasi ini merupakan proses pembauran yang terjadi pada kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan di dalamnya, baik perbedaan vertikal maupun perbedaan horizontal. Biasanya vertikal itu terkait dengan status sosial, kedudukan dan sebagainya, sementara horizontal itu biasanya berkaitan dengan agama, ras dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita pahami kalimat
alasan apakah berhubungan dengan kalimat pernyataan. Oke. Perbedaan etnik, ras, dan agama yang ada dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan disintegrasi sosial atau konflik. Nah, alasannya benar ya teman-teman, di mana pemicu terjadinya disintegrasi sosial atau sebuah konflik dalam masyarakat, salah satunya itu terjadi oleh adanya perbedaan, baik perbedaan etnik, ras, dan agama dalam masyarakat. Namun, hal ini tidak ada kaitannya dengan proses asimilasi. Jadi, konflik dengan asimilasi tidak ada hubungan sebab akibat. Sehingga pernyataan benar, alasan benar, namun tidak memiliki hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah B. Baik teman-teman, cukup pembahasan soal SBMPTN kali ini. Semoga bermanfaat. Selalu pantengin terus channel Irama Widya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selanjutnya, jika ada hal yang tidak dimengerti dari pembahasan tersebut, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bersama. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya, dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box di bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!